Partai Demokrat, tetapi benar-benar melibatkan pihak eksternal. Dalam hal ini paling tidak KSP Muldoko. Fakta juga menunjukkan bahwa yang dilakukan Saudara Muldoko bukan hanya sekedar mendukung GPKPD tersebut. Bola panas. Pernyataan AHY tentang kudeta atau pengambilan paksa Ketua Umum Partai Demokrat makin hari makin melebar. Perang statement di mana-mana menghiasi media-media, baik cetak maupun elektronik. Bermacam-macam manuver yang digulirkan berbagai pihak untuk meyakinkan pendapatnya masing-masing. Nama Muldoko menjadi tenar sebagai biang keladi dari persoalan ini. Hujatan dan cacian tertuju kepadanya, tentunya dari kubu orang-orang yang berseberangan dengannya. Tidak cuma itu, makin hari makin banyak persoalan yang diungkap tentang keterlibatan Muldoko. Petinggi-petinggi Partai Demokrat tidak sungkan-sungkan lagi untuk memberikan keterlibatan Muldoko dalam upaya paksa untuk menjadikannya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Mulai dari lobi-lobi pengurus. Dari lobi-lobi pengurus Partai Demokrat Pusat sampai pengurus Partai Demokrat yang ada di daerah-daerah. Bahkan sudah berkali-kali melakukan pertemuan terhadap pengurus Partai Demokrat ini. Belum lagi tentang pembagian uang awal kepada sejumlah orang-orang Demokrat untuk memuluskan ambisi Muldoko menjadi Ketua Umum. Muldoko juga dituding sebagai penggagas Kongres Luar Biasa atau KLB. Ungkap Tengku Rifki Harsha, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat dalam pernyataannya di akun resmi Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat. Senada dengan Tengku Rifki, Andi Malarangeng juga membuat pernyataan demikian. Muldoko tidak sendirian, tapi dia dianggap berafiliasi dengan orang-orang petinggi Partai Demokrat yang bermasalah dan barisan orang-orang yang sakit hati kepada Partai Demokrat. Muldoko tidak tinggal diam. Dalam jumpa persnya mengatakan, mana mungkin saya mau kudeta terhadap Partai Demokrat. Saya ini orang luar, tidaklah, ujarnya. Saya ini mantan bawahan Pak SBY. Saya hormat pada beliau. Jangan mengada-ada membuat pernyataan yang sesat dan menyesatkan itu. Saya ini orang biasa. Tidak mungkinlah saya berpikiran seperti itu, tambah Muldoko. Bola panas kini makin liar dan tak terkendali. Tokoh politik di tanah air dan pemerintahan turun gunung untuk memberikan pernyataan mereka masing-masing. Kini rakyat Indonesia menjadi penonton yang bingung dan membingungkan melihat kancah perpolitikan tanah air ini. Berikut pernyataan resmi Sekretaris Jenderal Partai Demokrat. Hanya segelintir kader dan ex-kader Partai Demokrat, tetapi benar-benar melibatkan pihak eksternal. Dalam hal ini paling tidak KSP Muldoko. Fakta juga menunjukkan bahwa yang dilakukan Saudara Muldoko bukan hanya sekedar mendukung GPKPD tersebut, tetapi yang bersangkutanlah yang secara aktif dan akan mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat yang sah itu. Jadi sangat jelas bahwa GPKPD bukanlah hanya gerakan internal partai atau hanya permasalahan internal partai semata. Ada sebuah contoh dalam sejarah di negeri kita ini. Pada tanggal 22 Juni 1996 dilaksanakan Kongres Luar Biasa Partai Demokrasi Indonesia, KLB PDI, di Medan, yang berhasil menurunkan dan mengganti Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai pimpinan PDI. KLB tersebut juga bukan hanya permasalahan internal PDI atau konflik antara kubu Megawati dan kubu Suryadi, tetapi ada campur tangan dan pelibatan pihak eksternal, dalam hal ini elemen pemerintah.
Ketiga, jika tindakan Saudara Muldoko dibiarkan dan dibenarkan, yang dengan kekuasaan yang dimilikinya sebagai pejabat negara telah melakukan gerakan untuk mengambil alih kepemimpinan partai secara paksa atau hostile taking over, tentu sangat mencederai rasa keadilan di negeri ini. Bagi para pengemban amanah rakyat seperti Saudara Muldoko, yang menjadi pedoman seharusnya bukan hanya aspek hukum dan dimilikinya kekuasaan yang seolah bisa berbuat apa saja, tetapi harus juga mengindahkan aspek moral, etika, dan keadilan. Kalau gerakan semacam GPKPD ini dibiarkan dan dibenarkan, justified, maka hal ini dapat menjadi contoh dan bisa mendorong pejabat negara manapun yang memiliki ambisi politik dan ambisi kekuasaan yang sangat besar menempuh jalan pintas, melakukan sesuatu yang menabrak etika politik, the rule of law, dan rule of the game. Kalau hal begitu menjadi kultur dan kebiasaan, betapa terancamnya kedaulatan partai-partai politik di negeri ini. Sekaligus, betapa tidak aman dan rapuhnya kehidupan demokrasi kita. Keempat, dalam kasus GPKPD, tidak mungkin segelintir kader dan ex-kader Demokrat tersebut berani dan sangat yakin gerakannya akan sukses jika tidak ada keterlibatan orang kuat dan dukungan dana yang besar untuk melakukan gerakan itu. Di samping mendengar langsung apa yang dijanjikan dan akan dilakukan oleh Saudara Muldoko jika kelak menjadi Ketua Umum Partai Demokrat, menurut kesaksian sejumlah kader yang merasa dijebak, juga telah dibagikan dana awal sekitar 25%, sedangkan sisanya akan diberikan jika KLB selesai dilaksanakan dan Saudara Muldoko telah menjadi pemimpin baru. Semua ini membuktikan bahwa upaya pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat oleh pihak luar itu nyata dan serius, karena uang sudah mulai digelontorkan dan Saudara Muldoko sudah aktif melakukan pertemuan-pertemuan serta telah berbicara secara langsung dengan sejumlah kader Demokrat, baik pusat maupun daerah, yang diajak bertemu dengannya. Gerakan dan tindakan seperti ini, yang Saudara Muldoko juga aktif dan involve secara langsung, bagaimana mungkin hanya dianggap sebagai permasalahan internal Partai Demokrat semata? Kelima, Partai Demokrat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena telah diberikan tuntunan untuk segera bertindak guna menyelamatkan kedaulatan dan kehormatan partai. Jika Ketum AHY tidak cepat mengambil tindakan dan segera tampil menjelaskan kepada publik, meskipun dengan tetap menghormati Presiden Jokowi sebagai kepala negara, maka nasib kelangsungan hidup dan masa depan Partai Demokrat bisa menjadi lain. Banyak presiden di masa lampau yang berkaitan dengan kehidupan dan dinamika partai-partai politik di Indonesia, termasuk sejarah tentang kemelut dan benturan di tubuh partai politik yang kemudian bagaimanapun akhirnya melibatkan tangan-tangan pemerintah. Betapa sedihnya keluarga besar Partai Demokrat jika upaya GPKPD ini benar-benar dilaksanakan dan akhirnya menobatkan Saudara Muldoko menjadi ketum yang baru, merebut dari tangan ketum hasil kongres yang sah dan demokratis. Jika KLB ilegal tetap diselenggarakan, yang pasti tidak sesuai dengan konstitusi partai, AD dan ART, tidak mendapatkan persetujuan dari Majelis Tinggi Partai, dihadiri oleh mereka yang bukan pemegang suara yang sah, namun kemudian hasilnya dianggap sah dan segera disahkan oleh Kemenkumham atau diresmikan oleh negara. Tamatlah riwayat Partai Demokrat yang asli, yang ingin hidup dan berjuang secara baik-baik di negeri ini, sesuai dengan konstitusi, hak politik, tatanan demokrasi, dan sistem yang berlaku. Nasib Partai Demokrat juga akan malang jika kemudian terjadi dua kepengurusan, dua ketua umum, yang kemudian dua-duanya dianggap tidak sah oleh negara. Jika skenario buruk itu terjadi, Partai Demokrat tentu tak lagi bisa berpartisipasi dalam pemilu 2024 dan pilkada mendatang. Karenanya, demi nasib dan masa depan jutaan kader Demokrat, menghadapi gerakan pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat ini, kami ingin berjuang baik-baik, agar sekali lagi kedaulatan dan kelangsungan hidup Partai Demokrat tetap terjaga. Pada kesempatan yang baik ini, kami mengapresiasi para kader Partai Demokrat
yang telah melakukan deteksi dini dan lapor cepat kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat. Hal ini membuktikan bahwa Partai Demokrat tetap solid dan terlahir sebagai partai ideologis yang menjunjung tinggi integritas dan kehormatan. Inilah perwujudan atas apa yang disampaikan Ketua Umum AHY sebagai kode etik keperwiraan dan jiwa seorang kesatria. Sekali lagi, kami bangga dengan seluruh kader Partai Demokrat dimanapun berada. Demikian pernyataan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.